Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Kita mencoba untuk melanjutkan bahasan kita dalam pembahasan salat malam, cara penunaian salat berdasar tuntunan Rasulullah SAW, riwayat para ulama yang terekam dalam kitab-kitab hadis, para ahli hadis, dan dijelaskan oleh para ulama kemudian setelahnya. Pertama, kita tadi simpulkan dalam beberapa keterangan hadis, salat malam pada kaidah dasarnya Nabi tidak memberikan batasan jumlah rakaatnya. Kapan Anda bangun, semampu Anda tunaikan, sepanjang belum sampai fajar. Anda duga fajar akan segera tiba, maka tunaikan 1 rakaat witir untuk menutupnya. Kemudian kebiasaan Nabi SAW, kalau Anda tanyakan, kalaupun tidak ada batas, berapa Nabi terbiasa menunaikannya? Ternyata terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dalam keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh sebagian dari kalangan sahabat, beliau menyampaikan, saya dapati Nabi SAW maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairi. Beliau tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan, ya, ada 11 rakaatan dari 11 rakaat. Yusalli arba'an, beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al husnihinna wa tulihinna, tapi jangan ditanya bagaimana panjang dan bagusnya bacaan beliau. Panjang dan bagusnya. Kemudian thumma yusalli arba'an, thumma yusalli thalathan. Salat 4 lagi, salat 3 rakaat. Di 4, 4, 3, 11 rakaat. Dalam kesempatan berbeda, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma memiliki pengalaman yang tidak sama. Ketika beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, juga istrinya Rasulullah SAW. Ternyata saat tinggal di rumah Sayyidah Maimunah, didapati Rasulullah SAW menunaikan salatnya 13 rakaat, yaitu 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1 rakaat. 13 rakaat. Dan beliau menyampaikannya dengan kata Ibnu Abbas 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat. Tadi di rumah Sayyidah Aisyah 4, 4, di sini 2, 2 dan seterusnya. Jadi 13 rakaat ini kata para ulama, ada yang berpendapat jumlahnya total 13. Ada yang melihat keterangan yang lain bahwa 2 pertama itu bukan intinya, tapi 2 pembuka yang ringan. Disebut dengan rak'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Jumlahnya tetap 11. Cuman cara menunaikan dia dengan formasi 2, 2, 2, ujungnya ditutup dengan 1. Kalau Anda ingin jadikan 3 pun tidak ada masalah. Karena nanti ada hadis-hadis salat witir, paling minimal 1, boleh 3, boleh 5, dan seterusnya. Paham sampai sini? Baik, jadi kalau nanti Anda menemukan orang salat malam, misal dia mengambil formulasi yang 11 rakaat dengan formula 4, 4, 3. Maka Anda telah paham landasannya, itu dalilnya, siapa yang menyaksikannya, bagaimana keterangannya, di kitab hadis mana itu disampaikan. Jelas? Jika Anda mendapati misalnya 11 rakaat dengan formulasi 2, 2 ujungnya 1, atau 2, 2 bahkan ujungnya 3 misalnya, maka Anda pun kemudian bisa memahami bahwa itu praktek Nabi ditunaikan di rumah Sayyidah Maimunah, saksinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayatnya bahkan ada di riwayat yang paling utama baik di Al-Bukhari, di Muslim ataupun di Abu Daud, itu ditunaikan. Dan jika Anda mendapati misalnya ya sebagian dari sahabat-sahabat kita tidak langsung memulai 11 rakaat dengan 2-2, tapi memulai 2 rakaat yang ringan dulu. Tanda ringannya dia tidak membaca surah selain Al-Fatihah. Jadi ketika dia bertakbir Allahu Akbar, kemudian iftitah ringan, setelah itu dia baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dia berhenti, dia takbir, rukuk', i'tidal, sujud dan seterusnya. Itu 2 rakaat yang sangat ringan. Ada yang membatasi sampai Al-Fatihah, kemudian dia rukuk'. Sekalipun dibaca yang ringan-ringan, yang sekiranya bisa membuat kita terbawa untuk suasana khusyuk menunaikan salat malamnya. Paham?
Tayyib. Jadi inilah teman-teman sekalian, kebiasaan yang disampaikan oleh orang-orang terdekat Nabi, salat malamnya Nabi, kemudian 11 rakaat. Kita belum selesai, karena ada beberapa bagian yang harus kita uraikan kembali. Dan praktek ini bisa juga kita kemudian praktekkan saat Ramadan. Karena Nabi ketika menunaikan salat di Ramadan tidak akan jauh dari kebiasaan yang pernah beliau contohkan ini. Baik, sekarang baik dalam 11 rakaat yang kesaksiannya Sayyidah Aisyah dengan formulasi 4-4-3 dan tidak ada hubungan dengan formulasi bola apapun, tidak peduli mau Liverpool menang 2-0, mau Madrid menang 3-1 lawan Getafe, itu tidak ada hubungannya. Yang pasti sekarang kita harus lihat, atau Arsenal kalah 3-0, ya, itu nggak ada hubungannya. Dan saya tidak nonton, tidak ada kerjaan. Lihat sini, teman-teman, fokus. Baik 4-4-3 ataupun 2-2-2 ujungnya satu dalam kesaksian ini, fokus baik-baik, mau mati lampu ataupun tidak. Mau nyala lagi, alhamdulillah. Fokus ini, bahasanya adalah la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, jangan pernah tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Panjang, bagus. Husnun panjang dan bagus disingkat jadi panjus. Saya turunkan lagi supaya gampang. Panjang dan bagus. Ini husnihinna bagus, husnun bisa terletak pada dua hal. Bisa gerakan-gerakannya yang penuh dengan tumakninah. Kemudian bisa juga pada bagus bacaan. Kalau panjang itu pasti tul, jelas menunjuk pada bacaan. Pada bacaan. Husnihinna wa tulihinna. Ini bacaannya panjang. Sifat salatnya sangat bagus, khusyuk. Nanti kita lihat. Kita fokus pada yang ini dulu. Sepanjang apa bacaan Nabi SAW? Kalau kaidah Qur'annya, sebetulnya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan, sangat longgar. Buka Quran surah ke-73. Dari ayat pertama sampai ayat 20. Fokus pada ayat 20-nya. Ayat pertama itu pengantar supaya kita mau bangun malam. Jangan terlalu menikmati malam dengan selimut yang menyelimuti kita. Ya ayyuhal muzammil. Dugai yang sangat enak ditemani oleh selimut. Zammil dari kata zamil pada asalnya. Teman yang menyenangkan. Kalau Anda jadikan teman itu sebagai teman setia yang menyenangkan, melindungi Anda, memberikan ketenangan, berubah menjadi muzammil. Ada orang saking enaknya tidur, Masya Allah. Nyaman, lelap, selimut jadi temannya. Sehingga tidak peduli. Nyamuk tidak tembus. Kedinginan tidak merapat. Di luar tidak terdengar. Enak. Enak luar biasa. Ya, kata Quran, ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu. Lihat, hei orang yang tengah nikmat berselimut menjadikan teman sebagai selimut sebagai temannya. Ayo bangun malam. Pertengahannya atau sebagiannya boleh kurang sedikit. Yang penting bangun, yang penting bangun, yang penting bangun. Masya Allah. Yang paling indah ada sindiran di ayat-ayat seterusnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Sungguh engkau ini begitu sibuk siangnya. Siang begitu sibuk cari dunia, malam lelap dengan selimut. Cita-cita masuk surga. Apa amalan Anda? Itu sindiran halus tapi tajam. Makanya di ayat yang ke-6 ya diminta kita bangun. Ayo inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau Anda bisa bangun malam, akan ada sentuhan-sentuhan tersendiri pada jiwa. Kata-katanya begitu meresap. Kalimat-kalimat yang menghadirkan kehusyuan. Dan itu janji Allah. Kalau tidak percaya silakan. Salat 2 rakaat di malam hari, bandingkan dengan 4 rakaat di siang hari. Akan beda suasananya. Malam itu ada suasana tersendiri kata Quran yang bisa memberikan kekhusyuan yang lebih besar. Poinnya bukan itu, kita simpan dulu. Poinnya adalah di ayat ke-20-nya Allah sampaikan, langsung ke pertengahan ayat. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Setelah kita baca inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna dan seterusnya, lihat pertengahan ayatnya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika Anda bangkit di malam hari itu, silahkan baca yang paling ringan kamu bisa bacakan. Ringan. Allah tidak menuntut kita untuk mempersulit diri. Silahkan yang kita hafal itu yang bacakan. Cuman persoalannya, ringannya Nabi berapa ayat. Itu masalahnya. Karena keterangan Sayyidah Aisyah, ketika Nabi bacakan itu, jangan ditanyalah panjang ataupun bagian bagusnya. Panjang dan bagusnya. Berapa ayat yang Nabi bacakan pada saat itu? Nabi itu sangat memanfaatkan kesempatan kemudian dalam sholat. Karena saat itulah perasaan paling nyaman berinteraksi dengan Rabbnya.
Kalau siang banyak interaksi dengan umatnya. Pertanyaan ini, pertanyaan itu, fatwa ini, fatwa itu. Sedangkan kerinduan untuk menghadap Rabbnya tidak ditemukan kecuali dalam salatnya. Maka salat malam dimaksimalkan oleh Nabi. Dari yang bertanya tadi 3 sahabat penasaran. Diikutilah kemudian beberapa waktu setelahnya. Bagaimana salat malamnya Nabi? Ya, Masya Allah, pengalaman kemudian Hudzaifah al-Yamani. Salat di belakang Nabi. Ketika mendapati, oh baru tahu ternyata seperti ini bacaan panjang Nabi SAW. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya, penasaran begitu diikuti rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat. Masya Allah. 100 ayat Al-Baqarah. Ahli surga rakaat pertama 100 ayat. Yang belum jelas surganya, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Ini yang repot. Cita-cita masuk surga Firdaus bersama Nabi lagi, kan? Baik, teman-teman, 100 ayat di sini. Nah, itu pengalaman pertama. Pengalaman yang kedua, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sahabat mulia, ahli Quran, salat di belakang Nabi. Begitu salat disampaikan pada teman-teman yang lain, memang betul, tidak ada salat yang paling nikmat kecuali salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, saya kira seperti Hudzaifah, 100 ayat akan ruku. Ternyata saking nikmatnya tidak terasa, nyambung selesai Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira akan ruku, ternyata nyambung lagi Ali Imran 200 ayat. Masya Allah, saya kira akan ruku, ternyata nyambung lagi An-Nisa 176 ayat. Baru ruku, Masya Allah, rakaat pertama 5 juz 4 halaman, 3 surah. Luar biasa, An-Nisa selesai, baru kemudian ruku. Besoknya tidak pada ikutan lagi. Bukan capek ya, itu bukan capek. Kata Ibnu Mas'ud nanti kesaksiannya bukan karena lelah, karena kebiasaan sahabat itu biasa. Kata para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, saya itu seringkali menduga, khawatir nggak khusyuk, yang di posisi mana Nabi akan ruku. Kemarin sahabat yang lain ini enggak ya, ternyata bukan. Ini enggak ya, ternyata bukan. Daripada kemudian saya menebak, lebih baik saya sholat sendirian. Baik berpisah dari barisan, tapi nanti keterangan Imam An-Nawawi, Anda bisa buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Di antaranya ada cetakan Darul Kutub Al-Islamiyah, halaman 37, paling kanan sebelah atas. Paragraf pertama baris 1 sampai dengan baris 3 aja. Disebutkan Masya Allah, tadi kebiasaan tadi. Nanti diteruskan oleh sahabat-sahabat lainnya. Ada Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Ada Abdurrahman bin Auf. Sahabat yang lain. Itu bisa semalaman sampai khatam Quran. Salat malamnya. Terbiasa. Terbiasa. Sekarang persoalannya. Kalau saya tanyakan, Nabi tadi salat berapa rakaat? 11 rakaat. Satu rakaatnya berapa ayat? Paling minimal 100 ayat Al-Baqarah. Baik, 100 ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Baik. Pertanyaan saya, kalau disebutkan panjang dan bagus, sifat bacaannya bagus, berarti bacaannya tenang, tidak buru-buru. Awas, hati-hati. Jadi yang dibaca Nabi bukan Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan. Tidak buru-buru karena bahasanya panjang dan bagus. Kalau bagus itu berarti makhrajnya benar, sifat hurufnya benar, tajwidnya juga benar, tenang bacaannya. Paham ya? Awas, ini penting nanti saya sampaikan supaya nanti saat masuk cara berikutnya. Jelas ya? Baik. Artinya kalau satu rakaat saja kemudian 100 ayat, panjang tidak? Lama tidak berdirinya? Lama. Dari mana tahu lamanya? Ya beliau kemudian salam kakinya bengkak-bengkak. Kalau kemudian kaki bengkak berarti menahan berdiri yang cukup lama. Bayangkan luar biasa seorang Nabi, ahli surga, ayat surga sudah turun, mau bangun sholat, rakaat pertama 100 ayat, begitu salam kaki bengkak. Ada orang surga belum jelas, bukan Nabi, sholat 1 ayat, begitu salam mata bengkak, bukan kaki. Ini poin. Sekarang lihat sini. Sekarang kita kembalikan teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda ingin meniru Nabi sepenuhnya, saya ingin seperti sunnah Nabi. Saya ingin maksimal. Saya ingin yang terbaik. Silahkan tunaikan. 11 rakaat, satu kali rakaat, 100 ayat. Silahkan. Di satu rakaat, 100 ayat. Satu rakaat paling minimal 100 ayat. Satu rakaat, 100 ayat. Kalau ingin lebih bagus lagi, satu rakaat, 5 juz 4 halaman. Maksimalkan, maksimalkan, maksimalkan. Alhamdulillah. 11 ayat dengan bacaan yang cukup panjang. Persoalannya, apakah setiap orang mampu meniru seperti salatnya Nabi ini? Awal-awal masa, tidak banyak sahabat kemudian
Di antara mereka teman-teman sekalian yang berusaha untuk mengikuti cara salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu kemudian menular pada sahabat yang lainnya dan diikuti. Dan menjadi tidak sedikit di antara kalangan sahabat mengikuti salatnya Nabi. Jadi ketika beliau bangun malam, panjang salatnya. Panjang menikmati salatnya. Hanya berganti generasi, berganti kebiasaan. Ganti generasi, berganti adat. Melebar generasi, keluar kemudian kemampuan. Bukan hanya dalam hal salat, dalam hafalan pun bisa berbeda. Generasi awal-awal dulu hafalannya sangat kuat. Begitu Islam menyebar, nah berbeda kemampuan dalam hafalan. Sehingga ulama membagi pada 4 bagian. Ada yang generasi 1, ya cepat ingat kemudian lambat lupa. Ya ada yang cepat ingat kemudian cepat lupa. Nyebar lagi ada yang lambat ingat, lambat lupa. Ada yang semakin menyebar lagi, sampai ke Palembang, sampai ke sana, sampai ke sana. Ada yang lambat ingat, cepat lupa, kan? Ada yang demikian. Baik. Sudah saya terangkan, paham sekarang? Belum. Saya ulang 30 menit, paham sekarang? Belum. Begitu mau selesai, paham Ustaz. Keluar masjid, lupa. Nah ini kita yang dapat. Nah ini, karena itu tidak semua orang kuat. Jadi begitu di akhir-akhir masa Nabi SAW, beliau meninggal, masanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, mulai ada yang tidak terlampau kuat untuk berdiri lama. Masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semakin banyak lagi. Bahkan resikonya apa? Masjid semakin kosong. Itu yang jadi masalah, karena sendiri-sendiri sholatnya. Kosong dalam pengertian itu bukan teratur seluruhnya. Ya karena pada awalnya kita akan lihat nanti setelah lompat bahasan, saya coba lompat sedikit dulu. Pada masa Umar, nanti Umar melihat, ini orang kok masing-masing sholat. Yang ini sholat sebelah sana. Yang ini sholat sebelah sana. Yang ini sholat sebelah sana. Dan agak unik. Karena setiap orang ketika dia menunaikan sholat, tidak semuanya tahan untuk berdiri lama. Enggak semuanya. Akhirnya keutamaannya berkurang. Di sini kan ada 2 keutamaan. Ada keutamaan orang meniru jumlah rakaatnya saja. Pengen ikut 11. Tapi lupa tujuan dari 11 ini adalah yang paling utamanya banyak yang dibacakan ayatnya. Bukankah semakin banyak ayat dibaca semakin banyak pahalanya? Silahkan cek, kalau Anda baca Al-Quran 1 hurufnya berapa? 10, dan sudah sering kita bahas dalilnya. Sekarang Nabi memperbanyak bacaan untuk mendapatkan banyak keistimewaannya. Di poinnya bukan cuma di jumlahnya. Jumlah itu selalu berkonotasi positif, bersamaan, dan sama dengan jumlah banyak ayat yang dibacakan. Di kalaupun 11, ini banyak sekali juz yang dibacakannya. Umar melihat umat tidak semuanya mampu pada saat itu berdiri 11 rakaat, dengan setiap rakaatnya bacaan cukup panjang. Akhirnya oleh Umar direnungkan, dikembalikan kepada hadis yang pertama tadi. 2, nggak ada batas. Yang penting apa? Sebelum menjelang fajar, tutup dengan 1 rakaat. Akhirnya Umar melihat, kalau misalnya di sini sekian dibacakan, taruhlah tadi 100 ayat. Berdiri panjang. Bagaimana kalau 100 dipecah jadi 2? 50. 2, ambil hadis yang tadi. Perhatikan baik-baik. 100 ayat, 1 rakaat. Kalau bagi 2, 50. Masya Allah. Rakaat pertama 50, rakaat kedua 50. Teman-teman sekalian, jadi yang tadinya 1 rakaat, 100, sekarang jadi 2 rakaat. Kemudian selanjutnya, pecah 2 lagi. Selanjutnya, pecah 2 lagi. Sehingga ketika semuanya dipecah, jadilah kemudian 11 dikali 2 berapa? 22. Tutup dengan witir 1 rakaat. Jumlah berapa? 23. Inilah kemudian Umar berijtihad pada saat itu. Bagaimana caranya tetap menjaga bacaannya Nabi yang panjang dan bagus tadi. Tanpa mengurangi nilainya. Dan tanpa keluar dari ketentuan Nabi SAW. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan, silakan aja sholat 2, paling minimal 2. Ujungnya tutup dengan 1. Nah, Umar ingin melihat Nabi 11, tapi bacaannya panjang. Saya ingin mempertahankan panjang bacaan Nabi itu. Karena inti dari salat adalah bacaan yang dibacakannya. Karena saat Nabi diminta salat, kata Quran, lihat kalimatnya. Kata Allah, faqra'u ma tayassara minal Quran. Dari Anda salat itu, bacakan yang paling mudah kamu bacakan. Di inti salat itu bacaannya. Inti salat itu doanya. Inti salat pendekatan kepada Allah. Jadi di sini Umar menyimpulkan, itu yang ingin saya jaga. Khawatir orang tidak mampu berdiri lama, sehingga kehilangan kualitas salatnya. Dipikirkan oleh Umar. Diambillah kemudian hadis yang pertama, diijtihadkan menjaga bacaannya, tetap sehingga bacaan tetap penuh seperti bacaan Nabi SAW. Jadi, kemudian disitulah muncul praktek oleh Umar. Yang kedua, pada saat itu teman-teman sekalian, disatukan oleh Umar. Ini inti salat malam itu, ketika Nabi SAW menunaikannya, terkhusus di bulan Ramadan, beliau tunaikan 3 malam berjamaah. Sering kita dengar kisahnya. Setelah itu beliau kembali ke rumahnya. Kemudian besoknya sudah sampaikan, saya khawatir, karena setiap malam datang, orang bertambah lagi.
Setiap malam datang, orang bertambah lagi. Sedangkan Allah sangat mencintai hambanya yang semangat dalam menunaikan ibadah. Saya khawatir kemudian dijadikanlah berjamaah itu sebagai kewajiban. Dibaca oleh Umar, perhatikan cara membacanya. Cara membaca hadis ini, Umar bin Khattab memberikan petunjuk kepada kita. Bukan hanya kita tiap 3 malam aja berjamaah, selanjutnya sendirian. Bukan begitu cara bacanya. Cara membacanya, sebetulnya sholat berjamaah itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Itu yang dianjurkan. Cuman karena khawatir kemudian menjadi wajib, maka Nabi kemudian mencari alternatif, tetap berjamaah di 3 malamnya, selanjutnya sendirian. Walaupun yang diutamakan berjamaahnya. Kalaulah tidak ada ketentuan Nabi pada saat itu akan dijadikan wajib, niscaya berjamaah akan diteruskan. Oleh karena itu di zaman Umar dikembalikan lagi semua orang berjamaah ke masjid. Ayo berjamaah tanpa batasan 3 hari. Dan itulah sunnah yang sekarang kemudian marak dipraktikkan sampai dengan malam ini. Termasuk di Mekah dipraktikkan. Ya, termasuk di Madinah dipraktikkan. Termasuk juga beberapa tempat dipraktikkan. Termasuk di kita. Yang sholat malam Ramadannya tidak cukup 3 malam saja di masjid sampai dengan 30 malam. Kalau 29 malam. Itu asalnya pada masa Umar bin Khattab dikembalikan kepada keutamaannya. Paham sampai sini? Ustadz, kenapa di zaman Umar dijadikan full misalnya 30 malam atau 29 malam di masjid? Karena kalau Nabi meninggal mustahil akan turun ayat lagi. Mustahil ada ketentuan syariat baru. Karena tidak akan turun ayat lagi, disitulah kemudian Umar mengembalikan pada semangat berjamaahnya. Apa kaitan dengan pembahasan kita? Inti pembahasannya adalah, jika Anda kemudian ingin menunaikan sholat yang 11 rakaat, itu benar, sah. Dengan formulasi tadi. Jika Anda ingin menunaikan 23 rakaat pun, itu benar. Jadi jangan sampai Anda mengatakan begini, ayo ikut Umar apa ikut Nabi? Apa pernah Umar tidak ikut Nabi? Pertanyaan saya, lebih dekat mana Anda dengan Umar ke Nabi? Jadi jangan kontradiksikan Umar dengan Nabi. Karena Nabi pun mengatakan, ikuti saya, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberi petunjuk. Umar termasuk khulafa rasyidin. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali, ridwanullah alaihim. Antum khulafa rasyidin juga bukan. Sahabat bukan, tetangga Nabi bukan, mertua Nabi bukan. Dan dikuburkannya pun nanti tidak bersama Nabi. Umar sahabat Nabi. Mertua Nabi, putri beliau menikah dengan Nabi, diberi petunjuk oleh Nabi, dipuji oleh Nabi, surganya dijamin di lisan Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi. Kemudian beliau diberi petunjuk, dengan petunjuk itu memberikan kemudahan kepada kita. Nih caranya seperti ini. Tiba-tiba datang antum, sahabat Nabi bukan, mertua Nabi bukan, menantu juga bukan, tetangga juga bukan, hidup tidak bersama Nabi, wafat tidak dikubur dengan Nabi, dan mohon maaf di surga belum ada jaminan seperti Nabi menyampaikannya. Tiba-tiba mengatakan, ikut Nabi apa Umar? Saya tidak ikut Anda. Kebalikan. Jadi prinsipnya adalah, baik yang disampaikan oleh Nabi, ataupun yang diteruskan oleh Umar, dua-duanya atas petunjuk Rasulullah SAW. Yang penting itu konsisten. Kalau Anda 11, maka bacakan bacaan-bacaan yang cukup panjang. Tumakninah di dalamnya. Kalau Anda 23, boleh lebih ringan daripada yang ini. Yang kadang-kadang aneh itu, mohon maaf, kadang ada yang 23, ada yang 11. Yang lebih dahsyat kadang-kadang 23-nya benar. Cuman bacaan-bacaannya tidak seperti yang diinginkan Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Yang 11 rakaat hampir 1 jam. Masa yang 23 7 menit? Itu yang repot. Apa yang dibaca? Atau tertukar. 11 rakaat tapi yang dicari yang pendek-pendek. Itu kebalik teman-teman. Jadi kalau Anda ngambil 11, panjangkan bacaannya. Lebih panjang daripada yang 23. Jangan sampai yang 23 panjang, yang 11 lebih pendek. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. 11 rakaat. Yasin. Allahu Akbar. Itu. Bukan begitu. Saya sudah pernah mengalami itu, kejadian seperti itu. Dulu. Saya masih kecil, masuk pesantren, imamnya kelas tingkat akhir, dia bacakan, sudah madnya mad paling panjang, 6 harakat Anda bayangkan. Yang dibacakan tiwal, kemudian setelah waladhdallin Yasin. Sudah deg-degan pada saat itu, panjang juga nih bacaan, Masya Allah. Begitu Yasin, Allahu Akbar. Celaka saya bilang sholat nih. Sudah ya? Paham sampai sini? Jadi kalau ada yang mau 11, silahkan. Dengan 4-4-3, boleh. Dengan 2-2-2 ujung 1, sah. Ada yang 23, boleh. Dengan sifat yang tadi disampaikan. Baik, sekarang di Mekah berapa? 23, Masjidil Haram.
Di Madinah bahkan ada yang lebih. Jangan dikira hanya 23. Awas, karena tidak semua orang pun 23 bisa berdiri cukup kuat. Siapa yang kuat? Satu ayatnya, satu rakaat 50 ayat. 23 rakaat. Belum tentu juga. Maka sahabat berikutnya mengembangkan lagi. Ada yang bahkan teman-teman bagi 3. Bagi 3. 100 bagi 3, rakaatnya 30 sekian. Ada yang bagi sekian lagi. Sampai ada yang 36 rakaat salatnya. Ada di Madinah 36 rakaat. Para sahabat sebagian yang di Madinah. Tutup dengan witirnya. Ada yang 1, ada yang 3, dan seterusnya. Jadi prinsipnya adalah para sahabat itu ketika menggandakan bagian-bagian rakaatnya, mengikuti tuntunan Nabi pada isyarat yang pertama, dan ingin tetap menjaga kualitas salatnya dengan panjang bacaan dan khusyuknya. Itu poinnya. Jelas? Alhamdulillah. Silahkan dari sini nanti tinggal praktekkan mana yang paling memudahkan untuk dikerjakan. Kalau 11, silahkan ambil ayat-ayat standar yang cukup kuat kita untuk berdiri di dalamnya. Alhamdulillah. Boleh saya hapus? Alhamdulillah. Tinggal boleh aja. Bismillah. Saya hapus yang ini ya. Nah, sekarang ini sudah paham, sudah dimengerti, jumlah rakaat sudah dipahami. Jadi saya pikir tidak perlu berselisih lagi. Ya, kalaupun berbeda pendapat, sekarang sudah paham ini dalilnya, itu dalilnya. Jadi kita saling menghormati saja. Ya, adapun misalnya nanti ada ormas memilih untuk memudahkan anggota ormasnya, silahkan sepanjang ada ketentuan di sini. Misal ada yang di Muhammadiyah Persis misalnya ada yang ngambil 443, tidak ada masalah. Di Muhammadiyah 222 ujung 1 kadang dibuka dengan khafifatin, berarti dalilnya tadi. Teman-teman misalnya yang NU atau yang lain yang ambil 23, boleh, dalilnya ada yang tadi. Ada yang lebih daripada tadi, boleh, dalilnya sudah disampaikan. Jadi jangan sampai kemudian ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan keinginan kita untuk menunaikan ibadah. Di mana nih salatnya? Pusri. Berapa rakaat? 11. Muhammadiyah. Oh, bukan. Hadis yang tadi. Jelas ya? Tayyib. Kantung di mana? Takwa. Berapa? 23. NU. Oh, tidak. Enggak ada hubungan, ya. Jelas ya? Baik, silakan cek ke Masjidil Haram. 23. Apa Imam Masjidil Haram NU? Tidak. Ya. Ya kan? Ini kok imam membingungkan ya? Begitu Ramadan jadi NU, di luar Ramadan Muhammadiyah. Ya kan? Kan di luar Ramadan bacaannya bismillah pakai sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, Masya Allah. Saat itu Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Begitu Ramadan jadi NU. Tidak ada hubungan dengan itu teman-teman sekalian. Sudah, kembalikan ke sini. Sekarang ini kita bahas tentang kekhusyuannya. Tayyib. La tas'an hasdihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan bagaimana panjang dan bagusnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis-hadis yang tadi kami sampaikan, kalau Anda baca dengan tuntas, maka kesaksian terutama sahabat Hudzaifah al-Yamani itu begitu luar biasa. Juga beberapa sahabat yang lain. Kekhusyuan Nabi terletak pada dua hal dalam salat malam. Ini intinya. Pertama, kekhusyuan dalam bacaan. Awas, ini jarang sekali dibahas. Satu, kekhusyuan dalam bacaan. Kedua, kekhusyuan dalam gerakan. Saya bahas yang pertama dulu. Adalah kesaksian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah salat di belakang Nabi. Mereka mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menunaikan salat, kesaksian para sahabat, Nabi kalau membaca ayat-ayat tentang surga, maka beliau kemudian terlihat berhenti dan seakan berdoa bahagia. Tapi ketika sampai pada ayat-ayat neraka misalnya, maka beliau pun kemudian terlihat berhenti dan berdoa dengan khusyuknya supaya umatnya dihindarkan dari neraka. Poin ini, kata para ulama, memberikan kesan kepada kita agar setiap orang yang sholat itu didorong untuk mengetahui dan memahami setiap bacaan dalam sholatnya. Ini standar. Jadi kalau antum ingin terbawa khusyuk dalam sholatnya, maka cobalah berusaha untuk memahami bacaan-bacaan yang kita bacakan dalam sholat. Baik itu bacaan standar doa-doa, terlebih ayat Quran yang Anda ingin bacakan pada saat itu. Jadi kalau sholat kita sudah demikian adanya, insya Allah kekhusyuan akan terbantu. Karena persoalannya ada sindiran halus sekali dalam Quran. Halus tapi tajam. Buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Antum hafal pertengahan ayatnya, tapi awalnya jarang ada yang menghafalkannya. Pertengahannya apa? Silakan kalau nggak percaya. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa awal ayatnya, Salman?
Nah, tuh. Nah, ini awal ayatnya. Ternyata awal ayat itu begitu penting. Perhatikan baik-baik. Awal ayatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Perhatikan awal ayatnya, utslu ma uhya ilaika minal kitab. Utslu. Hamzah qata' ta lam. Utslu. Diterjemahkan kemudian di mushaf terjemah dengan terjemahan bacalah. Bacalah. Sekarang bandingkan dengan Quran surah ke-96. Al-Alaq. Ayat yang pertama. Ketika wahyu pertama diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, Iqra. Kemudian Anda baca kembali, sama-sama Hamzah qata, Anda baca kembali kemudian di mushaf terjemahan. Apa terjemahannya? Bacalah. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua kalimat, dua kata. Satu utslu, dua iqra. Pertanyaan saya, cara bacanya beda tidak? Beda. Kalimatnya beda tidak? Beda, tidak sama. Pertanyaannya, kenapa terjemahannya bisa sama? Dan dalam kaidah bahasa, setiap ada kata berbeda, pasti akan menunjukkan diksi yang tidak sama. Penekanannya akan beda. Akan beda. Misal, silakan cek. Basa dengan basi. Sama tidak? Tidak. Ini bacanya basa, ini bacanya basi. Kalaupun disatukan, tidak sama juga dengan satu dua ini. Basa basi. Yang ini basa, beda dengan basi. Basa dengan basi, beda dengan basa basi. Walaupun kedua-duanya digabungkan, tapi ketika urutan tidak sama akan lain. Kalau dalam bahasa Arab rumusnya ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Ketika satu bertambah hurufnya atau bahkan harakatnya, maka akan tidak sama pemaknaannya. Nah, sekarang kita lihat baik-baik teman-teman. Kitabnya kalau Anda senang baca kitab, saya kasih referensi. Namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Di antara kitab yang paling utama. Nanti ada yang lain, yang ini karangan Abu Hilal Al-Askari. Termasuk ahli balaghah. Al-Furuq Al-Lughawiyah. Karya Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Nanti ada karya Al-Jazairi juga ada. Ya. Ini Al-Furuq Al-Lughawiyah itu membahas kata-kata yang tidak sama, tapi sering diterjemahkan dengan yang serupa. Jalasa dengan qa'ada, sama-sama diterjemahkan dengan duduk. Apa bedanya? Nazala dengan habata, sama-sama duduk, sama-sama turun. Apa bedanya? Kenapa Allah ketika mengatakan kepada Adam, "Qul nahbitu" pakai habata. Tapi kenapa ketika menurunkan Al-Quran menggunakan nazala? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa perbedaan antara habata dengan nazala? Itu ada perbedaannya. Tidak sama. Ya. Sekarang kita lihat baik-baik. Sama Jumadi dengan Jumada. Sekarang bulan apa hijriahnya? Jumadil akhir atau Jumadil akhirah? Jumadil akhir atau Jumadil akhirah? Yang Jumadil akhir angkat tangan. Yang Jumadil akhirah angkat tangan. Pulang yuk. Anda maunya apa? Yang benar bukan Jumadil akhir, bukan Jumadil akhirah. Yang benar Jumada. Bukan Jumadi. Jumada, Jumadal akhirah. Karena beda antara Jumadi dengan Jumada. Kalau Jumada musim kering, musim gugur. Setelah semi, Rabi' habis, kemudian muncul musim gugur, kering suasananya. Kering, kerontang, ya tumbuh-tumbuhan, mulai gugur bunga-bunga dan sebagainya. Itu Jumada namanya. Kalau Jumadi, itu orangnya. Ini dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa kita. Ya, wajahnya kering, susah senyum, kan? Dan sebagainya. Kering, jalan, susah disapa, kan? Misal Anda punya teman, namanya Husein, tapi disapa susah, jalan susah. Orang Arab bilang, Jumadi. Itu kan? Contoh. Balik ke sini. Utslu, iqra. Utslu, baca. Kalau iqra, itu artinya hanya sekedar membaca yang tertulis. Atau menghadirkan yang diingat. Tanpa menuntut pemahaman atas bacaan itu. Misal, baca ini. Yang penting Anda baca. Mau paham, mau tidak, yang penting bisa baca. Itu iqra namanya. Secara dasarnya demikian. Atau saya katakan,
Tadi saya saat imami baca surat apa? Al-Isra. Anda ingat lagi, begitu Anda sampaikan, itu Iqra namanya. Mengungkapkan sesuatu yang diingat atau membaca sesuatu yang terlihat. Itu Iqra. Asalnya dari kata qiraah. Qiraah. Orangnya disebut qori, qori, qori. Ada yang baca Al-Quran, qori, dibaca Al-Isra. Yang baca itu belum tentu paham yang dibaca. Yang penting dia baca. Ada yang menggunakan nagmah misalnya, ada yang menggunakan mujawwadah dan seterusnya. Itu qari dari kata qiraah, kata perintahnya iqra. Kalau utslu arti dalam ada ini. Secara pengertian bahasa, minimal punya 3 arti. Menggunakan utslu itu menegaskan bahwa Nabi bisa baca. Itu menegaskan bahwa Nabi punya hafalan-hafalan bacaan. Maka nanti ini akan digunakan sebagai peluru oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan ini rekayasa Nabi nih. Ini bahasa Nabi. Tapi Quran pertama turun menggunakan kata iqra. Iqra untuk menegaskan Muhammad kamu memang nggak bisa baca. Makanya Nabi jawab, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari. Saya nggak punya hafalan. Iqra, saya nggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat. Kemudian setelah itu, iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad baca. Jangan karena engkau nggak pernah belajar baca. Jangan karena nggak ada guru yang mengajarkan engkau baca. Jangan karena engkau nggak pernah sekolah. Bacakan, niatkan karena Allah yang telah menciptakanmu. Menciptakan kamu aja begitu mudah. Apalagi cuma sekedar menanamkan bacaan dalam jiwamu. Begitu diniatkan karena Allah keseluruhan. Allah dengan sifat tawakal itulah dimudahkan oleh Allah bacaan-bacaannya. Sampai turunlah kemudian Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Gak usah terlampau cepat engkau ingin mendapati hafalan itu. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami akan tanamkan dengan sifat tawakalmu, dengan sifat penyerahan dirimu kepada Allah, dengan sifat penghambaanmu yang luar biasa, biarkan kami yang tanamkan Quran dalam jiwamu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami sudah bimbing bacaannya, ikutilah kemudian bacaan-bacaan itu. Dalil ini kata para ulama tafsir sekaligus memberikan petunjuk pada kita. Orang yang senantiasa tawakal kepada Allah, dekat hubungan dengan Allah, penghambaannya maksimal, maka akan dimudahkan oleh setiap urusan hidupnya. Sekalipun menurut manusia mustahil dia bisa menjalaninya. Jadi kalau Anda punya persoalan, ingat baik-baik ini. Anda punya masalah yang sulit dituntaskan. Padahal ukuran dunia Anda barangkali mengatakan itu bisa, tapi nggak pernah tuntas. Coba cek. Bukan karena kurang dunia, mungkin Anda kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jika Anda mengalami peristiwa yang mustahil, kata orang ini nggak ada obatnya, kata orang nggak mungkin bisa selesai, jangan dengarkan kata orang. Maka bersegeralah tinggalkan opini orang, tawakallah dan dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lewat peristiwa itulah Allah ingin merangkul Anda untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poinnya. Sekarang kembalikan ke sini. Setelah Qurannya ada, hadir bimbingan, turun perintah salat, turun perintah lain-lain, maka berubahlah kalimatnya. Dari kata iqra menjadi kata utslu. Utslu ini bersanding dengan perintah salat. Teruskan ayatnya. Utslu ma ukhya ilaika minal kitab. Mulai saat ini baca, pahami apa yang kemudian diwahyukan kepada Muhammad dari Alkitab. Berubah. Iqra, Quran jadi kitab. Sesuatu yang bisa dipahami. Dimengerti. Setelah mengerti bacaannya, paham isinya, wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Pakai alif lam. Salatnya pakai alif lam. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditunaikan dengan benar, dipahami bacaannya, itu yang menghadirkan kekhusyuan dalam diri kita. Sehingga manfaatnya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu poinnya. Kan saya pernah bahas di sini. Dari mulai awal takbir sampai dengan salam. Bagaimana gerakan-gerakan salat menunjukkan petunjuk pada kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Di mustahil ada orang salat berbuat maksiat. Karena dalam salat diajarkan kalimat baik. Katakan pada saya, kalimat kotor mana yang kita ungkapkan dalam sholat? Kan kita dilatih berkata baik.
Takbir kata-kata baik, iftitah kata baik. Bahkan Anda buka dengan menghilangkan kalimat dosa. Ya Allah, jauhkan saya dari dosa. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mulai hari ini mohon jauhkan saya dengan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, dosa-dosa yang saya lakukan, seperti Engkau pisahkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Dosa mata ya Allah, dosa telinga ya Allah, dosa mulut ya Allah. Makanya kalau baca doa iftitah jangan cuma di lisan, pahami isinya. Ketika Anda ucapkan Allahumma ba'id, Anda mengerjakan dosa apa? Dosa dari pandangan. Anda berangkat ke sini aja, berapa dosa Anda kumpulkan dengan pandangan Anda? Aurat yang terlihat. Lihat pemandangan, videotron di handphone macam-macam. Itu baru mata di hari ini. Belum telinga, belum lisan, belum ujung kaki. Anda mengucapkan Allahumma ba'id, Anda tobat dari semua dosa. Kok bisa? Makanya setelah orang sholat itu, perbuatan dan komitmen dia saat sholat mencegah dia berbuat maksiat. Oke, saya katakan lisan orang sholat gak akan maksiat. Gak ada dusta. Mau dusta di antara kita, dusta di antara mereka, gak akan ada. Silakan cek. Lisannya akan berkata yang baik-baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik. Kalau nggak bisa diam, maka pasca salat lisannya pasti akan baik. Katakan yang baik, katakan yang baik, katakan yang baik. Kalau nggak bisa diam, diam. Nggak akan ada katakan putus, katakan ini, katakan itu. Katakan yang baik-baik. Makanya aneh, habis salat mencela itu aneh. Orang paling aneh di muka bumi, habis salat mencela. Habis salat mencela. Tangan orang salat, tangan tahiyat, nggak akan dipakai maksiat. Demikian sampai ujung kaki. Nah ini kalau kita pahami sih ya. Makanya Nabi mengajarkan pada kita, indah teman. Kalau nggak percaya silakan. Anda begitu baca ya, al-zalzalah aja dan pahami isinya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Dan Anda bayangkan Anda pada suasana pada saat itu. Bagaimana bumi digoncang, hancur semuanya. Anda tinggal sendirian, semua orang berlari, bahkan ibu tidak kenal anaknya. Anak tidak kenal dengan orang tuanya, semua ingin menyelamatkan diri masing-masing. Semuanya. Anda bacakan ayat tentang neraka, tiba-tiba Anda takut. Karena banyak dosa dikumpulkan sampai sholat pada saat itu. Diampuni enggak? Anda bacakan ayat tentang tobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobat dengan tobat nasuha. Kira-kira sudah tobat atau belum? Anda baca surga seakan ingin meraihnya. Itu keindahannya. Karena itu teman-teman, cobalah berpindah pada kebiasaan kita. Dengan kebiasaan yang lebih baik. Mulai hari ini, besok nanti Anda harus punya rencana ya. Sekarang tanggal berapa? Misal Masehinya tanggal 4, besok tanggal 5. Kita sekarang bulan Maret, berarti 31 hari. Punya 26 hari. Kenapa Anda tidak belajar dengan mudah-mudah lah? Jangan belajar yang tinggi-tinggi dulu. Ini kadang-kadang bahas fikih ini, fikih itu. Fikih sholat yang tiap hari kita kerjakan. Kenapa nggak pasang target? Hari ini saya pahami kalimat iftitah. Anda baca iftitahnya apa? Anda baca wajjahtu, atau baca Allahumma ba'id, atau baca yang lain. Anda pahami itu. Begitu Anda baca doa tadi, lisan Anda mengucapkan, pikiran Anda menerjemahkan, hati Anda meresapi. Perhatikan sahabat Abu Bakar ketika menunaikan salat. Begitu mengucapkan Allahu Akbar, langsung gemetar. Begitu mengucapkan kalimat Allah, saking pahamnya. Allahu Akbar itu komitmen Allah yang agung, Allah yang besar. Kita itu kecil. Tapi kata Abu Bakar, ketika ditanya, kenapa kamu sampai bergetar menangis? Kata Abu Bakar, saya khawatir ketika lisan saya mengatakan Allah yang agung, saya membawa sedikit keagungan dalam kehidupan saya. Pernah merasa angkuh terhadap orang lain, pernah merasa sombong dengan yang lain, merasa yang paling hebat dari yang pada yang lainnya, merasa yang paling luar biasa dibandingkan yang lainnya. Silahkan cek. Seperti sahabat Abu Bakar, baru takbir sudah gemetar. Kita sedikit mungkin menyaingi. Subuh-subuh di puncak sholat gemetar juga gitu kan. Jadi ya, makanya coba biasakan berpindah kepada tilawah. Dan saya sering katakan pada Anda, orang tua kita itu luar biasa. Dari dulu sudah mengajarkan kita untuk membiasakan tilawah. Cuman orang tua kita itu nggak banyak teori. Kerjakan. Tapi isyaratnya dalam sekali. Sampai jadi kebiasaan yang kita nggak sadari. Silakan cek. Ayo mengaji nak, mengaji. Masya Allah. Bukankah mengaji itu tilawah? Mengaji itu terjemahan tilawah. Mengaji. Dikeluarkan imbuhannya. Lihat, dengan kaji. Kaji itu mengkaji isinya. Mengaji. Kaji, pakai jadi mengaji. Kumpul, mengumpulkan. Kaji, mengkaji, mengaji. Memahami isinya, bukan cuma dibaca. Kalau di Sunda, itu orang tua mengatakan, jangan ngadaras. Ayo ngadaras. Kok nggak hujan mah? Kenapa ngadaras? Bukan hujan. Dari kata darosa. Karena kosakata kita banyak yang dari bahasa Arab. Banyak sekali. Diserap. Makanya kalau antum belajar bahasa Arab itu mudah sekali orang Indonesia. Dan Allah memberikan anugerah pada orang Indonesia yang kita syukuri. Lisan orang kita itu begitu lunak mengucapkan kalimat-kalimat dan bahasa asing.
Kalau bahasa Arab, kayak orang Arab. Assalamualaikum. Masya Allah. Padahal orang Indonesia. Orang India ketahuan. Assalamualaikum. Ya, misal itu ya, misal. Cina ketahuan, silakan. Bahasa apapun, bahasa Inggris kayak orang Inggris. How are you doing? Masya Allah, I'm fine. Oh, fine. Kayak orang Inggris. Silakan cek. Bicara bahasa Palembang, kayak orang Palembang. Silakan. Bicara luar biasa orang Indonesia itu. Orang Cina ketahuan, bikin nelpon Cina nih. Nelpon India, ketahuan orang Indonesia bisa beda. Nggak percaya silakan. Dan unik orang Indonesia itu. Unik. Ya, jadi apapun yang nggak ada di bahasa Arab bisa ada di bahasa Indonesia. Dan bahasa Arab itu ke Indonesia kan jadi Arab Indonesia. Di Arab hadirin mencakup laki-laki perempuan. Di kita tambah hadirat. Padahal hadirat itu di Arab nggak ada. Sebab kalau sudah hadirin itu mencakup laki-laki dan perempuan. Kita tuh luar biasa. Arab nggak ada, kita ada. Silakan cek. Terus sudah jamul jamaah. Cek tanyakan orang Arab. Nggak ada orang Arab hadirat. Hadirin ayyuhal hudur, hadirin al-kiram. Enggak ada hadirat. Muslimin ada muslimat, mukminin ada mukminat, kafirin enggak ada kafirat. Enggak ada. Silakan tanya. Yang ada kafarat, penghapus dosa. Kafirat enggak ada. Makanya suratnya al-kafirun, enggak ada al-kafirat. Karena ketika menyebutkan al-kafirun mencakup orang kafir yang perempuannya. Qul ya ayyuhal kafirun wal kafirat, tidak ada. Kafirun sudah kafirun. Tapi mukminun bisa mukminat. Muslimun bisa muslimat. Hadirin? Tidak ada. Jelas ya? Itu Indonesia. Ya, sama juga ini. Utslu dari kata tilawah. Biasakan tilawah. Masya Allah. Orang kita luar biasa. Teman-teman sekalian, silahkan cek orang tua kita. Setiap ada acara bahkan yang formal, ada yang baca, qari, iqra. Tidak dituntut paham. Tapi kita diminta memahami isinya. Cuman walaupun ini kebiasaan, tapi ada hal yang hikmah dalam orang tua kita mengajarkan. Harus paham yang dibacakan. Di sampingnya selalu ada yang menerjemahkan bacaan itu. Silahkan cek. Kalau kita ada acara-acara dan sebagainya, seringkali ada yang baca kan? Yang baca qari kan? Siapa yang menerjemahkan di sampingnya? Sari tilawah. Dan yang pertama kali menerjemahkan Busari. Sehingga disebut dengan Sari Tilawah. Kalau Salman tilawah. Adi tilawah. Tilawah itu sebenarnya cuma tilawah aja, nggak ada kata sarinya. Cuman tadi saya bilang, orang Indonesia luar biasa. Baik kan? Sari tilawah. Mungkin yang pertama menerjemahkan Busari, makanya Sari Tilawah. Sampai sekarang. Luar biasa lah. Di Arab, Sayyidi disingkat jadi Sidi. Sayyidi, tuan, mister. Sayyidati, nyonya. Nggak ada singkatan. Orang Indonesia disingkat Siti. Nah, itu. Indonesia. Luar biasa. Orang Arab kalah lah. Di Arab juga ada singkatan teman-teman. Bahkan bacaan Quran itu istilahnya bisa disingkat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Basmalah. Ya, tapi orang Arab jarang nyingkat nama. Orang Indonesia singkat. Saya olahraga dengan teman-teman, termasuk orang Arab. Bola di bawah, gocek, kita minta oper. Allah ya Abdurrahman, oper. Orang kita lain. Itu Abdurrahman, itu Ali. Orang kita singkat. Man, oper. Li, oper. Silakan cek. Salman panggilan man, Lutfi panggilan fi, Sabil panggilan bil, kan? Bilnya mana? Dan seterusnya. Sudah? Ya sudah. Alhamdulillah. Paham ya? Jadi mulai hari ini, ayo coba rencana. Saya 26 hari besok iftitah. Besoknya lagi Al-Fatihah saya pahami. Jadi ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita meresapi itu. Betapa sayang Allah selama ini pada kita. Masih dikatakan sehat, mata sehat, kaki sehat, semua sehat. Tapi kenapa masih mengeluh? Jangan-jangan kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim tapi nggak dapat rahmannya. Kita bacakan Rahim. Rahim itu rahmat Allah di akhirat. Yang menjadikan hambanya masuk ke dalam surga. Allah menginginkan kita masuk surga. Kita menyebut namanya Rahim. Tapi selama ini kita tidak berusaha mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat rahimnya. Apa persiapan kita menuju surga? Jadi kalau kita baca ayatnya dengan benar, bisa-bisa menangis Pak kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Bakar makanya Allahu Akbar. Kalau diminta mengimami, beliau selalu kadang-kadang sering menolak. Ya, sampai dipaksa oleh Nabi SAW pada kondisi Nabi ketika tidak bisa mengimami. Ayo Abu Bakar, kamu seperti saudaranya Yusuf aja katanya kan? Oleh Aisyah dibantu. Karena seperti saudara Yusuf aja. Maksudnya yang sering mencari alasan. Ayo cepat, maju. Ya, itu luar biasa teman-teman sekalian. Cobalah mulai. Besoknya lagi belajar baca suratnya. Walaupun surat-surat yang juz amma nggak ada masalah. Hari ini saya baca kulhu. Besok misalnya naik lagi ya ke seterusnya. Atau misalnya terus tambah al-falaq, an-nas, terus naik ke wadduha. Anda baca dan pahami isinya. Saya katakan pada Anda, ketika Anda memahami isinya dan cara bacanya, lisan mengucapkan, fikiran menerjemahkan, dan hati Anda meresapi, maka tidak ada peluang bagi setan untuk membuat Anda terganggu dalam sholat.
apalagi melupakan gerakan dan rakaat sholat. Karena Nabi pernah menyampaikan dalam satu riwayat, di hadis riwayat Abu Daud, kata Nabi, ketika Anda mulai bertakbir, maka setan disitulah akan mengatakan pada Anda, ingat ini, ingat itu. Uzkur kada, uzkur kada. Sekali lagi saya katakan, Anda kalau nggak percaya silahkan, nanti malam bangun ya. Saat Anda bangun biasa saja. Tapi saat Anda takbir, Allahu Akbar. Disitulah nanti akan muncul banyak pikiran di benak Anda. Silahkan kalau tidak percaya. Allahu Akbar. Kata Ustadz Adi, akan ada setan menggoda. Itu setan. Setan. Bukan Ustadz Adi yang setan, itu setan. Setan. Baik ya. Nah, sampai hatta la yash'urul musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang itu tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan salatnya. Itu cara mencegahnya, pahami setiap bacaan salat. Yang terakhir, dan saya tutup di sini, dan selesai bahasan kita dulu untuk malam ini, teman-teman, hadirkanlah ketenangan dalam setiap gerakan salat. Jangan buru-buru. Dan disebutlah itu dengan tumak ninah. Tumak ninah. Tumak ninah itu ketenangan yang dihasilkan dari kekhusyuan ibadah. Di ketika Anda memahami isinya, bergerak dengan pelan-pelan, ada ketenangan dirasakan. Gak percaya silahkan. Begitu selesai, baca surah, ruku dengan tenang. Jangan dulu bangkit sampai tenang. Setelah tenang, Anda bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Sampai Anda tegak kembali. Hatta tata'adila qa'iman. Dan Anda sujud sampai tenang. Kalau Anda jalani salat seperti ini, maka akan ada banyak perubahan dalam diri kita. Silahkan Anda rasakan bedanya. Bedakan rasanya. Dan pasti akan terasa bedanya. Akan ada perbedaan dalam ibadah kita insyaAllah. Paham sampai sini? Jelas? Ya, boleh saya sampaikan cek kesimpulan? Baik, salat malamnya Nabi, berapa yang Nabi isyaratkan, berapa rakaat diisyaratkan pada kita? Tidak, Nabi mengisyaratkan salat banyak rakaat tanpa batasan semampu kita. Baik, tapi kalau mendekat ke fajar, tutup dengan 1 rakaat witir. Sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa rakaat kebiasaan Nabi menunaikan salat malam? 11 rakaat. 11 rakaat itu rumus pertamanya berapa? 4-4-3. Riwayatnya dari siapa? Sayyidah Aisyah. Tercantum di kitab apa? Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Bolehkah menunaikan yang 11 dengan 2-2-2 ujung 1 atau 3? Boleh. Keterangannya dari siapa? Ibnu Abbas. Nabi salat di rumah siapa? Sayyidah Maimunah pada saat itu. Kemudian teman-teman, boleh enggak yang 11 ini saya tambah dengan 2 di depannya khafifatain, 2 rakaat ringan? Boleh. Jumlahnya di berapa? 13. Ada dalilnya? Ada. Riwayat siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Pertanyaannya, kalau 11 rakaat bacaannya panjang atau pendek dari Nabi? Panjang. 1 rakaat berapa ayat? 100 ayat minimalnya. Apakah semua umatnya mampu demikian? Tidak. Maka Umar memberikan solusi, tetap mengacu pada ketentuan Nabi. Boleh silakan tambah rakaatnya karena Nabi memberikan isyarat itu. Cuman jumlah bacaan tetap dijaga sehingga pahala lebih banyak melimpah di situ. Maka ada yang menambah sampai 23 dan dipraktekkan sampai sekarang. Seperti di Mekah dipraktekkan, kan? Kemudian ada yang nambah sampai 36, seperti beberapa sahabat belum mempraktekkan di Madinah, dan seterusnya. Itu tidak ada persoalan. Jadi yang benar 11 apa 23? Semuanya benar. Yang salah? Oh, belum tentu salah, karena itu kan hukumnya sunnah. Nah, jangan ngarang. Ngarang itu hanya dalam bacaan bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu, katakan apa? Allahu a'lam, itu paling gampang. Jangan cepat disimpulkan. Jangan cepat disimpulkan. Ya, salat malam itu hukumnya sunnah, dikerjakan berpahala, tak mampu mengerjakan karena uzur syar'i tidak berdosa. Allah saja tidak menambahkan dosa. Kenapa Anda langsung menyimpulkan salah? Anda siapa? Ya. Paham ya? Jadi yang salah? Ada, bukan tidak ada yang salah, ada yang salah. Ada, jangan cepat juga menjawab. Kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Anda kenapa sebetulnya? Baik ya, yang salah itu adalah orang yang sering sekali menghadirkan masalah. Ribut satu dengan yang lainnya, padahal yang dikerjakan sama-sama ada dalilnya. Paham sampai sini? Kalau sudah paham, mari kita bersinergi untuk mengamalkan apa yang kita pahami dan perbaiki keadaan hidup kita supaya lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Saya cukupkan dulu pembahasan sampai di sini. Kita sudah salat fajar belum? Belum. Kita baru tahajud. Ya, baru tahajud, belum selesai. Nanti sudah sampai fajar ini bahasannya? Belum, karena nanti ada waktu jeda menjelang fajar. Nanti ada amalan lagi. Tapi barangkali itu pembahasan akan kita simpan insya Allah pasca Ramadan. Ya, saya akan barangkali teman-teman akan bulan depan kita bertemu kembali insya Allah di bulan April atau masuk kepada bulan Sya'ban insya Allah. Dan di situ akan ada pembahasan tentang persiapan puasa. Ya, tuntunan Nabi SAW atau bekal Nabi SAW menjelang siam Ramadan. Kami akan langsung mengambil referensi dari kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabus Siyam.
Jadi Imam Al-Bukhari itu selain menulis banyak kitab, salah satunya pernah mengkhususkan tulisan mengumpulkan hadis-hadis Nabi khusus terkait persiapan Ramadan. Kitabnya diberi nama Kitab As-Siyam. Insya Allah sudah kami siapkan, nanti insya Allah akan diperbanyak. Mudah-mudahan setiap keluarga bisa mendapatkan satu nanti untuk jadi pegangan. Dan saya berikan yang asli, langsung pakai bahasa Arab. Ya, nanti kita bahas di sini. Jangan ketawa dulu. Kan sambil belajar kita supaya banyak manfaatnya, kan? Baik, banyak manfaat. Jadi kita akan kajian kitabnya dan nanti saya tunjukkan hadis-hadis dikeluarkan. Insya Allah kita tuntaskan pada saat itu. Bagaimana cara puasa yang benar, kapan kita sahur, kapan kita buka, bagaimana menjalani puasa, apa yang dikerjakan, apa yang ditinggalkan, bagaimana menunaikan dengan sempurna, termasuk nanti tentang i'tikaf dan mendapatkan malam al-qadar. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Baik, tanggal berapa kita Ramadan? Insya Allah tahun ini? Satu Ramadan 1439 Hijriah. Ramadan ke-15 Mei. Ramadan satu Ramadan ya. Luar biasa. Anda kenapa sebetulnya? Ini karena ada yang kirim amplop. Isinya 2 lembar. Jadi saya coba bacakan dulu ya. Barangkali ada yang penting yang mau disampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang fasik. Saya nggak pernah bicara fasik tadi, saya bicara tahajud. Pertanyaan yang lain. Munafik, bagaimana jika kami yang baru mau berhijrah, namun nafsu kami masih sangat tinggi dikarenakan kami masih mudah, karena itu kami masih sering sekali berbuat baik, terus maksiat. Bagaimana pendapat Ustaz? Saya sudah tahu. Ya sudah kalau sudah tahu, kenapa nanya? Aneh ini orang. Sudah tahu tapi nanya. Kurang sehat kayaknya. Baik. Saya sudah tahu katanya perbanyak puasa sunnah, namun saya masih saja terbayang maksiat karena nafsu. Apa yang harus saya lakukan? Baik, yang pertama adalah Quran surah ke-66 ayat yang ke-8. Itu ditafsir di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-17 sampai dengan ayat 18. Kemudian dilanjutkan ke Quran surah ketiga Ali Imran ayat 185. Yang di situ ditafsirkan di Quran surah ke-7 ayat 34. Ini yang paling efektif untuk menghambat diri kita berbuat maksiat. Baik, yang pertama, setiap orang punya pilihan berubah. Punya pilihan. Jadi kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa Anda memilih yang buruk? Karena itu, manfaatkan peluang itu sampai dengan nanti batas kehidupan terakhir kita. Apa batas kehidupan terakhir itu? Yaitu ketika ajal menjemput. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, bukan cuma kita, semua umat itu punya ajal. Ajal itu batas akhir usia. Yang dirahasiakan oleh Allah, tidak diberitahu supaya kita bisa bersemangat kemudian menggali bekal-bekal terbaik untuk pulang. Kalau diberitahu, Anda nggak akan semangat menjalani urusan dunia. Itu namanya siapa? Sayyib. Masya Allah. Sayyib, Anda disampaikan akan meninggal malam ini jam 9 kurang 3 menit. Dan kurang 3 detik. Masya Allah. Apa masih berhasrat untuk pulang dan keluar dari masjid? Tidak. Di sini aja. Ya Allah, ampun dosa saya, Allah. Saya besok kan ada ujian. Gak peduli, ya Allah. Terus saja begitu. Makanya diberikan hal yang gaib sifatnya supaya serius mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya juga tidak sembarangan. Hati-hati, tidak sembarangan. Karena itu bagaimana cara ajal itu diambil? Ada maut namanya. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Dha'iqah itu bukan hanya merasakan. Tapi semua yang merasakan itu nanti akan punya rasa. Tapi tidak setiap yang punya rasa punya persiapan. Ingat baik-baik. Ada yang punya rasanya itu 5 menit sebelum meninggal. Karena 5 menit sebelum meninggal, nyawa sudah di kerongkongan, sudah tidak punya persiapan. Akhirnya tidak ada persiapan untuk kembali berubah jadi lebih baik. Ada yang rasa-rasanya, Masya Allah, sepekan sudah merasa. Ada yang besoknya meninggal, sehari sebelumnya sudah merasa. Bahkan mengumpulkan saudara, nyampaikan ini dan itu dan seterusnya. Dan banyak sekali teman-temannya seperti itu. Ulama-ulama saleh. Bahkan ada yang menyiapkan kain kafannya, ada yang menyiapkan liang lahatnya. Ada punya rasa dia. Dan diberi persiapan oleh Allah untuk bisa membiasakan itu. Saya pernah dengar kisah, dan ini kisah nyata. Disampaikan langsung oleh bagian dari keluarganya. Dan saya menjadi saksi ketika ditelepon wafatnya. Itu teman-teman sekalian, ada seorang ibu, itu ahli ta'lim. Dan saya wasiatkan, berikan nasihat yang kuat kepada para akhwat ibu di belakang, supaya memegang teguh juga nilai-nilai kebaikan ini. Itu cinta sekali dengan ta'lim. Ikut sana, ikut sini. Dan suaminya saleh, anaknya juga baik-baik.
Sampai keadaan beliau terkena penyakit yang luar biasa, diabetes dan seterusnya, sampai kakinya sudah nggak bisa bergerak lagi. Keadaan sudah lumpuh. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setiap mendengar ada ta'dim, terdengar ke telinga beliau, maka beliau meminta suaminya untuk menggendongnya menghadiri ta'lim. Gendong. Dan suaminya juga luar biasa, gendong. Berangkat, naikkan ke motor, sampaikan, duduk, setia, selesai, pulang lagi. Satu ketika, teman-teman sekalian, dihukumi oleh dokter secara medis dan klinis, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sudah nggak bisa, sulit dan seterusnya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi luar biasa indah. Pada satu ketika, si ibu itu yang ada di kamar dan seterusnya tiba-tiba mengagetkan semua yang ada di rumah pada saat itu. Ketika datang ke ruangan tengah dengan pakaian yang luar biasa bagusnya. Ternyata ibu ini bisa bangun dari tidurnya, dia ngambil pakaian terbaiknya, yang paling halal yang ia miliki, dari nafkah suaminya, dikenakan pakaian itu yang sangat luar biasa indahnya, bagus, kemudian datang ke ruang tengah dipanggil suami dan kedua anaknya. Begitu dipanggil teman-teman kaget, belum hilang dari kagetnya, digenggam tangan suaminya begini, dan minta pada anaknya, tolong buatkan susu. Dibikinkan susu pada saat itu, belum hilang kagetnya diminum, tolong bacakan Quran, mama ingin dengar. Begitu kedua anaknya baca Quran, ibunya tenang begini. Sampai tak terasa ikatannya, pegangannya sudah sedemikian kuat. Ketika dilihat ternyata tangannya sudah kaku. Meninggal dalam keadaan diberikan air susu oleh dua anak yang telah disusui oleh ibu ini. Dan dibacakan Quran. Kepergiannya dibacakan Quran oleh anak yang telah dikandung dan dilahirkannya. Anda bayangkan, kita tidak bisa mengelak dari kematian. Tapi kita bisa mempersiapkan diri meninggal dalam keadaan yang terbaik. Maka itu kata para ulama, jika Anda tergerak untuk berbuat maksiat, bayangkan seketika akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mudah. Teman-teman yang kerja baik di Pusi atau tempat lain, kalau ada tawaran kontrak yang tidak baik, yang tidak jelas, bayangkan ketika Anda tanda tangannya diwafatkan pada saat itu. Itu akan menjaga diri Anda. Dan ingat baik-baik, rezeki itu nggak akan tertukar. Nggak akan tertukar. Anda mustahil diwafatkan kalau rezeki Anda belum diberikan secara sempurna. Anda cari yang halal, dapatnya segitu. Anda cari dengan yang haram, dapatnya segitu. Kalau bisa dengan yang halal, kenapa cari yang haram? Perbedaannya cuma di keberkahan. Berkah. Dapat dengan cara yang halal, berkah. Cara yang haram, hilang keberkahannya. Itu poinnya. Jangan bangga mengambil yang haram, dapat 100 miliar. Memang rezeki Anda itu 100 miliar. Anda cari dengan yang halal pun dapatnya segitu. Ngapain Anda cari yang haram dengan cara yang haram? Ngapain cari dengan cara yang haram? Gak ada kerjaan Anda. Maka dari itu ketika Anda menemukan peluang berbuat maksiat, bayangkan diwafatkan pada saat itu. Itu yang paling mudah. Dan ingat, malaikat ketika akan mencabut nyawa, dia punya tupoksi yang jelas. Tidak akan tertukar, tidak akan milih, dan tidak akan memberikan kabar dan sebagainya. Karena itu, baca tanda-tandanya, selalu dekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara terbaiknya, setelah itu kita paham, segera bertaubat. Maka disampaikan di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-8, "Tubu ilallahi taubatan nasuha." Dan dibuka dengan kalimat iman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hei orang-orang yang masih merasa punya iman. Jadi kalau Anda pernah berbuat maksiat, iman Anda akan membimbing Anda taubat. Hati-hati ya. Kalau Anda mengaku beriman, tapi masih gemar berbuat maksiat, dan iman tidak membisikkan kalimat taubat, itu pertanda iman Anda begitu lemah. Dan Anda harus berpikir luar biasa. Cepat, kuatkan lagi. Sebelum tiba masanya, suara keimanan Anda tidak akan berfungsi kembali. Karena semakin banyak maksiat dikerjakan. Tapi kalau pertanyaan Anda ini, artinya iman Anda masih normal. Kenapa kalimat tobat dibuka dengan kalimat iman? Artinya ketika ada seseorang salah, imannya kalau masih normal akan mengarahkan dia untuk tobat. Ayo kembali, ayo berubah, ayo berubah. Yang jadi masalah ketika berbuat maksiat, hati Anda tidak terdorong. Gak ada dorongan iman. Gak ada. Yang paling bahaya ketika iman ditutup, kufur maksiat yang muncul. Itu yang paling bahaya. Kalau Anda tidak pernah berbuat salah, kemudian terpikir maksiat, pulang dari sini, yang dipakai sendal orang misalnya. Dan direncanakan. Wah, bagus kayaknya nih, Masya Allah. Begitu pulang dia pakai, sebelumnya nggak pernah pakai sendal orang. Atau misalnya pulang, sendal hilang sendal. Begitu hilang sendal ditungguin, nggak ada yang pulang nih. Nah, baik pulang semuanya. Begitu pulang semuanya, ini ada sendal nih, sisa di sini. Lumayan saya pakai lah. Kalau Anda belum pernah pakai sendal orang, itu iman Anda akan mengatakan jangan. Walaupun ini ada yang tersisa, tapi itu bukan punya kamu. Jangan. Ada suara. Karena iman kita tidak akan membiarkan pemilik iman itu terjebak dalam perbuatan maksiat. Tapi sebaliknya, kalau terus maksiat, nakta sudah tertutup semuanya, maka suara iman akan hilang pelan. Yang ada adalah suara keburukan, suara maksiat, dibisikkan setan. Setan lewat nafsu. Sebelum berangkat pun sudah niat. Sendal itu yang saya pakai itu. Begitu selesai pengajian dipakai.
Begitu pakai, hatinya mengatakan, kamu salah, bukan yang itu, harusnya yang itu yang lebih bagus lagi. Lebih jahat, karena ini suara yang baiknya hilang. Makanya saya ucapkan selamat kepada Anda yang menuliskan kertas ini. Kenapa? Karena masih ada suara iman dalam diri Anda, meminta Anda berubah. Makanya ketika Anda mau berubah harus total. Niatkan dengan total, tubu ilallahi taubatan nasuha, yang benar, yang serius. Bagaimana cara serius itu? Ditafsirkan nanti pertama di Quran surah ke-4 ayat ke-17 tadi. Ya sampai 18-nya. Ayat 17 baca, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Tobat yang diterima oleh Allah adalah bagi seseorang yang pernah berbuat salah. Salahnya disebut dengan jahalah. Jahalah itu terbagi dua. Yang pertama, memang nggak tahu itu dosa. Nggak tahu dosa. Nikmati misalkan acara gosip, macam-macam dan sebagainya. Kok nikmatin gosip? Itu dosa tahu? Nggak tahu. Nah karena nggak tahu, dia menyaksikan itu. Setelah tahu, dia pindah. Saya tobat, ya Allah, itu jahalah namanya. Ya, mamah tidak kakak. Alhamdulillah mah tidak seperti tante itu tuh. Sama, mamah juga dosa. Kasih tahu, tidak baik menyebutkan orang lain. Kembali. Ada yang kedua, jahalah kedua itu memang sudah tahu dosa, cuman dikerjain juga. Ini yang banyak. Sudah tahu salah, dikerjain. Kayak es batu ditiupin. Ya, jadi bohong, dusta, dosa enggak? Udah tahu dosa, dikerjain juga. Silakan cek, gosip itu tahu dosa. Sudah tahu dosa, dikerjain juga. Itu jahalah namanya. Ketika Anda terjebak pada yang seperti itu, maka segera bertobat. Tsumma yatubuna min qarib. Dia cepat bertobat. Tobat yang pertama itu disegerakan. Segerakan. Di ketika berbuat maksiat, seketika tobat. Astagfirullah. Nah kalau kebiasaan seperti itu, lama-lama kalimat tobat akan dominan dalam diri kita dan menekan perbuatan maksiat itu. Lama-lama, kalau awal-awal mau dikerjakan, astagfirullah. Lama-lama kalimat istighfar hadir dalam jiwa, kelama-kelamaan bukan dikerjakan. Tapi saat melihat, sudah istighfar, astagfirullah. Saat mendengar, sudah anti, astagfirullah. Kalau Anda nggak percaya, silahkan. Bahkan kalau niat Anda maksimal mendekat kepada Allah, ingin berubah total, mengambil rumus Quran surah ke-4 ayat ke-100 di situ, maka indah sekali kalimatnya, saya tuliskan dulu. Wa may yakhruj min baitihi, pertengahan ayat, muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Perhatikan kalimatnya. Atau saya baca dari awal, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran was'a. Siapa yang mau berubah karena Allah, total dia berubah, dia niatkan karena Allah. Kata Allah, kalau masih ada waktu hidupnya, saya jamin. Pertama, saya berikan ketenangan dalam jiwanya. Anda nggak percaya silakan. Anda nggak pernah ke masjid, kumpul-kumpul dengan orang. Tiba-tiba Anda ke masjid. Begitu Anda ke masjid, akan terjadi ketenangan dalam jiwa. Perbedaan. Akan ada kedamaian, nikmat. Dulu kumpul-kumpul nggak jelas, sekarang ikut taklim. Awal-awal nggak enak, tapi lama-kelamaan ada sesuatu yang berbeda dalam jiwa kita. Setelah itu, muraghaman katsiran. Allah ganti segala hal yang dianggap rugi. Ini artinya ketika Anda berhijrah, boleh jadi ada bagian dari dunia yang terasa ditinggalkan. Tadinya sekian, tiba-tiba dapatnya hilang. Tadinya riba ditinggalkan, tiba-tiba begini. Tapi nanti Allah akan berikan berkah yang lebih daripada sebelumnya. Tapi kalau Anda tiba-tiba hijrah total dan wafat pada saat itu, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasuli thumma yudrikul maut, kemudian wafat pada saat itu, baru niat wafat, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, wafatnya dalam keadaan mendapatkan pahala dan dijamin surga pada saat itu. Dan itu ayat di antaranya mengisahkan tentang orang-orang yang dulunya pernah berbuat maksiat, bahkan pernah bunuh 100 orang di antaranya. Begitu dia bunuh, dia tobat, datang ke majelis ilmu, di pertengahan meninggal. Begitu wafat di pertengahan, sekalimat tobatnya di tiap jalan diterima oleh Allah. Langkahnya menghadirkan pahala. Begitu dia bertobat, diterima tobat, gugur dosa. Langkahnya hadir pahala, wafat dengan pahala, masuk surga. Masuk surga. Anda bayangkan, bunuh 100 orang, masuk surga. Anda tuh nggak pernah bunuh orang, masa nggak bisa masuk surga? Siapa yang pernah bunuh orang? Angkat tangan. Mana polisi? Ada polisi di sini. Ada peluang, teman-teman. Kenapa Anda nggak ambil peluangnya? Banyak orang berbuat salah pada saat itu dan dia bisa berubah. Kenapa kita nggak bisa berubah? Karena itu tadi, ayo cepat bertobat. Tidak ada orang manusia yang hidup di muka bumi tanpa salah, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi dan rasul. Kalau kita pasti salah. Karena kita berbuat disebut dengan manusia. Insan dari kata nisyan. Nisyan bersanding dengan khata di Quran. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kalau salah, ayo kembali. Allah turunkan sifat afu, memaafkan. Allah turunkan sifat ghafir, mengampuni. Ghafar, banyak ampunan. Ghafur, lebih banyak lagi. Dan Rahman, Rahim, dan saling memberikan rahmat dalam ampunannya. Karena itu semoga Allah menguatkan diri Anda. Kalau ingin bertobat, segera bertobat pada saat ini.
ya kemudian dekati Allah dengan kebaikan, berjanjilah dan bayangkan ketika Anda akan mengulang kembali hal yang sama, diwafatkan oleh Allah seketika. Semoga Allah memuliakan Anda, semoga Allah memuliakan orang tua Anda, dan semoga dengan taubatnya Anda memberikan kebaikan kepada kedua orang tua Anda, ibu yang telah melahirkan Anda, ibu yang mengandung Anda, ayah yang kemudian memikul beban kehidupan Anda. Masa iya kemudian ketika Anda dilahirkan Anda mengecewakan keduanya dan membuat malu keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Anda bayangkan ketika ibu Anda dipanggil, ayah Anda dipanggil dan kecewa dengan Anda, dan Anda dipisahkan dari ibunda dan ayah Anda, dan berteriaklah ayah Anda memohon kepada Allah supaya Anda bisa dikembalikan ke surga, tapi tidak ada daya karena pada saat itu pilihan Anda. Anda mau bahagia, maka pilihlah berubah hari ini. Tapi jika Anda memang berniat untuk masuk neraka, itu pilihan Anda. Dan jangan pernah kemudian itu disampaikan pada orang lain. Teman-teman sekalian, itu yang bisa kami sampaikan. Sebagian dari pertanyaan kami akan simpan. Dan izin saya menyampaikan beberapa informasi. Pertama, insya Allah setiap malam Jumat, kita itu ada program langsung untuk persiapan hafalan Quran dalam 30 hari. Membahas buku Muslim Zaman Now Hafal Quran dalam 30 hari yang telah kami susun. Alhamdulillah, Anda boleh ikuti ini langsung di Akhir TV setiap hari Kamis malam Jumat. Kita masih di awal-awal edisi, jadi masih bisa diikuti. Yang terlambat bisa diikuti siaran sebelumnya. Ini masih awal pembekalan. Bekal ini nanti akan dipraktekkan pada saat bulan Ramadan. Kita nanti akan ada gerakan bulan Ramadan menghafal Quran dalam 30 hari. Dalam 30 hari. Dan insya Allah, Alhamdulillah, ada siklus nanti beberapa tahun yang Ramadan dan Syawalnya itu akan sama, tidak akan berbeda. Dan termasuk tahun ini, kita punya berita baik, insya Allah tahun ini Ramadan kita tidak akan berbeda. Se-Indonesia akan sama sepanjang menggunakan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Baik dengan hisab ataupun ru'yat, tidak akan ada perbedaan. Ya, semuanya akan sama, 1 Ramadan 1439 Hijrah. Ya, salah satunya bertepatan dengan 17 Mei insya Allah. Nanti mendekat-dekat itu saya akan tunjukkan pada Anda. Ya kalkulasi hitungan hisabnya, bagaimana kemungkinan proses ru'yatnya, insya Allah. Nah di Ramadan tahun ini kita punya program sambil menghafal dalam 30 hari, hafal 30 juz insya Allah. Itu bagian yang pertama. Dan bukunya nanti insya Allah kami sedang cetak ulang untuk diperbanyak. Salah satunya nanti kalau Anda dekat ke Jakarta, akan didapatkan di Islamic Book Fair pada tanggal 19 sampai dengan 22 April. Stand kami insya Allah ada di stand nomor 166. Di situ nanti ada buku-buku lain juga yang kami telah tuliskan dan insya Allah nanti akan dihadirkan pada saat itu. Khusus untuk Mushaf At-Taisir itu tidak akan dijual, tapi akan dibagikan secara gratis. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait dengan Mushaf At-Taisir akan dibagikan secara gratis dan kita nanti ada pelatihan singkat untuk menggunakan mushaf yang dimaksudkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami sudah buka kelas dan sudah diklasifikasikan insya Allah dari pendaftar yang ada, sedang proses sekarang. Nanti ada 4 kelas, semuanya kelas Al-Quran. 1 kelas pengusaha profesional, yang kedua ada kelas dokter, yang ketiga ada kelas juga pengajar, dan yang keempat kelas ibu rumah tangga untuk sementara ini. Nah itu sudah ada 1000 yang daftar, nanti akan di-relay. Relay itu diteruskan ke setiap tempat, jadi Anda tidak harus datang ke satu tempat. Di situ nanti akan belajar, diturunkan semua ayat Quran dan hadis terkait dengan profesinya masing-masing. Nanti insya Allah akan dibuka gelombang kedua setelah Ramadan. Anda bisa mendaftarkan di situ via online di quantumakhir.com. Di situ ada formulirnya. Nanti kalau Anda sudah masuk, itu akan dibimbing. Bimbingan itu nanti akan ada modul spesifik. Jadi kalau Anda pengusaha, bisnis atau yang semacam dengan itu masuk ke kelas itu. Dia akan dibimbing. Ya, berapa misalnya pertemuan dalam relay itu, ada ayat-ayat Qur'annya, ada hadisnya, dan setiap tahapan akan mendapati ustadz-ustadz yang spesifik di bidangnya. Sehingga maksimal bimbingan itu didapatkan. Ya, teman-teman, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang didapatkan. Insya Allah nanti setelah Ramadan kita kembalikan kepada simulasi hafalan Quran kita. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.